Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Wa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah, la mawjuda, la ma'buda, la matluba, la maqsuda. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkalna 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah wa atubu ilaihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sumailah hadaratihi wa alihi minal anbiya'il mursalin wal awliya wasyhada wasin washabati wat tabi'in wal ulama ila amilin wal musannifin al mukhlisin wa jami'il mujahidin bisabilillah wa jami'il malaikatil muqarrabin khususan Sayyidina Abdul Qadir al-Jilani summa sayyidis sana usulim wa buruhim wa silsilatim wa naimin an syama'ilihim summa ila jami'il qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha bari wa bari khususan. Amin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum akrim nuzulahum wasimar al-madhul jannah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Barangkali ada yang sakit terus kita doakan, insyaallah damang deui sabihara biharina. Allahumma rabban nas yasbil ba'sa ishfi anta syafi la shifa illa shifauka shifaan ajilan la yughadiru saqaman. A'udzu bi izzatillah wa qudrati min syarri ma yajri. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Rabbi ighfir lana amin. Allahumma astajib insyaallah doa kita dikabul, dijabah. Semoga kita diberi kekuatan iman Islam, sehat lahir batin, berkah rezeki, berkah iswa, berkah usaha, berkah keluarga, amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wa muallif rahimahullahu nafa'ana bihi fid dharain. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Faslun, satu pasal fi mufsidatis shalat. Pasal yang menjelaskan tentang hal-hal yang merusak sholat. Tabdulus sholatu, menjadi batal sholat bi arba'a asyrata khislatan, karena 14 perkara. Bil hadasi, satu sebab hadas, wa bi wuqu'in najasati, kedua sebab terjatuhnya najis. Ilam tulqahalan, jika tidak dihindarkan waktu itu, dibuang, disingkirkan halan waktu itu, min ghairi hamlin, dengan tidak membawa. Wan kisyaful aurati, ketiga terbukanya aurat, ilam tustar halan, jika tidak ditutup segera. Wan nutqu biharfaini, berbicara dengan 2 huruf, au harfin, atau 1 huruf, mubhamin, yang memahamkan, amdan, sengaja. Segitu saja dulu Pak. Sekarang yang ketiga dan yang keempat insyaallah, yang membatalkan, yang merusak sholat. Kemarin baru 2, satu sebab hadas, kedua karena terjatuhnya najis. Insyaallah sudah paham Pak ya. Gitu. Wasalisuha, ketiga mufsidatus sholat, perkara yang merusak sholat. Berarti ini harus hati-hati Pak. Nah, ini bukan batal ya, tapi apa? Rusak sholatnya. Inkisyaful aurah, terbukanya aurat. Ay kulluha au ba'duha mimma yajibu satrahu li ajli sholah. Terbukanya aurat itu apakah memang terbuka secara keseluruhan, au ba'duha, atau hanya sebagian saja, mimma yajibu satrahu li ajli sholat, dari perkara hal-hal yang wajib ditutup oleh musolli dalam keadaan sholat. Itu Pak ya. Tapi upami henteu sholat nyingkap aurat teu ditutupan, batal teu Pak? Ruksak teu sholatna. Apa nih sekarang nih gitu nyingkap aurat, batal teu? Entah tidak teker teu sholat. Gitu ya. Ya, jika memang kondisi waktu itu li ajli sholat, juga aurat oleh musolli yang harus ditutup waktu sholat. Batasannya dulu sudah disampaikan. Kalau perempuan seluruh tubuhnya kecuali wajah dan tangan dan pergelangannya, menurut mazhab Imam Syafi'i Pak ya. Itu. Kemudian kalau laki-laki ya dari pusar sampai ya lututnya. Ilam tustar halan, menjadi batal itu waktu sholat. Inkisyaful aurah, terbukanya aurat itu, ilam tustar halan, jika tidak ditutup dengan segera. Nah, jika tidak ditutup dengan segera, maka jika terbuka aurat sebagian atau secara keseluruhan sedang sholat yang mesti ditutup oleh musolli di dalam sholat, jika tidak ditutup waktu itu dengan segera, batal atau ruksak sholatnya. Bukan batal lagi Pak ya, ruksak sholatnya. Ilam tustar halan, jika tidak ditutup segera. Jadi harus segera ditutup Pak. Upami nyingkap aurat, terbuka aurat. Wa in shalla fil khalwah,
Meskipun sholat itu dilakukan bukan hanya saja di tempat terbuka, fil khalwah, ya dalam tempat sepi atau dalam keadaan sholat sendiri. Meskipun terbuka aurat, jika tidak ditutup waktu itu dengan segera rusak sholatnya. Fa in kasyafa harihun falatabdulu sholatahu in sataroha halan. Fa in kasyafa harihun, jika terbukanya aurat itu dengan sebab hembusan apa Pak? Hembusan angin, ya, fala tabdul sholatu, maka tidak menjadi batal sholatnya. In sataroha halan, iya. Kan rupa-rupa Pak, terbuka aurat itu apakah dengan sebab apa? Hembusan angin, contoh perempuan atau laki-laki ada angin ngadewas gitu Pak ya. Nah, jika tidak ditutup pada waktu itu dengan segera, ya batal gitu Pak ya. Nah, jadi memang jangan dibiarkan, meskipun kaitannya terbukanya aurat itu karena sebab terkena hembusannya angin. Qabla mado aqallatu manina. Nah, cara membenarkan atau menutup aurat tadi ditutup harus dengan segera itu qabla mado aqallatu manina, sebelum terlewatkannya masa tumanina. Jadi harus segera, jangan ditunggu setelah selesai masa tumanina, harus sebelum masa tumanina. Sama halnya kemarin dengan kaitannya dengan najis. Jadi jika ada najis terjatuh, maka harus dihindarkan sebelum masa tumanina datang. Sama halnya juga jika aurat ini terbuka, maka harus ditutup sebelum masa tumanina. Bisa dipahami Pak? Ni'ma lau takarrara kasyafari wa tawaliya bihaisu yahtaju bisatr ila harakatin kasirah mutawaliyah batalat salatuhu bidzalika. Bagaimana jika memang angin ini terus-terusan menghembus, mampu membukakan aurat sehingga pergerakan kita lebih dari 3 kali karena menutup aurat, batalat sholatu bidzalika. Kalau secara terus menerus untuk menjaga dari hal-hal yang membatalkan sholat tidak menjadi masalah. Bisa dipahami Pak? Contoh mus-mus nyingkap ditutup lagi, nyingkap deui ditutup lagi. Pergerakan ini untuk menjaga dari batalnya sholat, maka tidak mengapa, tidak menjadi masalah. Meskipun dengan pergerakan ya, yang berulang-ulang itu. Tapi syarat pergerakan tersebut untuk menjaga dari hal-hal yang membatalkan sholat. Kenapa? Karena terbukanya aurat itu mampu membatalkan sholat. Li'annahu nadirun, tentu itu adalah perkara yang ya jarang terjadi. Mungkin Pak ya. Ya mungkin kalau di masjid seperti begini, mungkin nggak Pak berulang-ulang terkena hembusan angin? Nggak mungkin ya, hanya sewaktu-waktu saja mungkin ya. Kama lauda fa'al mar bipilin kasir, sama halnya dengan tatkala dafa'al mar, menahan bifilin kasir, orang lewat ke depan yang sedang sholat, Bapak menahan dengan gerakan yang banyak. Kalau untuk menjaga diri dari hal-hal yang membatalkan sholat tidak mengapa. Ngan kadek gitu Pak, kadek ngaliwat sut, wah tuh mah jadi silat, jadi batal Pak gitu ya. Tapi kalau dia ngelewat gini lagi gitu Pak ya, dia ngelewat gini lagi tidak menjadi masalah. Dia lewat kade ulah dipepeh ya. Kalau dipepeh mah karena nanti akan ada hal-hal yang membatalkan salat dengan pergerakan yang banyak, lebih dari 3 kali gerakan. Tapi kalau gerakannya itu untuk menjaga diri dari hal-hal yang membatalkan salat, itu tidak mengapa meskipun gerakannya banyak gitu Pak ya. Kama lauda fa'al mar bi fi'lin kasir,
ya pergerakan yang banyak karena menahan orang melewat apa di depan karena mampu membatalkan tadi sholat. Itu bisa dipahami mungkin Pak. Wa kharaja birrih ghairahu. Wa kharaja juga yang disemisalkan dengan rih ghairahu selain terkena hembusan angin walau bimahimatin, ataupun kalau meskipun karena bahimah, selain rih gitu, ataupun bahimah binatang kakirdin au adamin, seperti terbukanya aurat karena monyet gitu ya, au adami atau manusia aya nu jail keur salat gitu Pak, porosotkeun deui, diporosotkeun deui ku monyet teh, dibetot deui mukena teh gitu nya. Sawaun kana mumayyazan au ma'dunan, apakah orang tersebut memang tamyiz atau ma'dunan diizinkan lau amla, fayadur, tentu dengan pergerakan banyak untuk menjaga diri dari hal yang meruksak salat, fayadur, tentu kadang-kadang bisa saja kasyapoin satarahan jika tidak ditutup waktu itu tentu akan menjadi batal sholatnya. Tapi kalau dengan pergerakan tersebut untuk menjaga diri dari hal-hal yang mampu merusak sholat, fayadur, tentu tidak mengapa. Wa kadza lau kasafa sahwan illam yastaroha halan, juga sama halnya dengan tatkala terbuka karena lupa, illam yastaroha halan, batal juga Pak, meskipun karena lupa dibiarkan saja gitu. Jika tidak ditutup waktu itu, wa illa, jika tidak lam yadur, tentu hal itu tidak mengapa. Wa idza salat amatun warosah maksyuf, jika seorang amat itu apa budak perempuan itu Pak ya, warosah maksyufun, sedangkan kepalanya terbuka, wa ataqat bis salat, kemudian dia dalam kondisi salat dimerdekakan oleh tuannya, fa ilam tustar pauron, jika tidak ditutup waktu itu, bila af'alin kasiroh, tanpa ada pergerakan yang banyak, batolat sholatuha, maka bisa saja sholat budak amat tersebut, budak perempuan itu menjadi batal jika memang kondisi waktu itu tidak langsung ditutup, tidak segera ditutup. Kan budak perempuan itu auratnya sama, memang ikhtilaf juga Pak di kalangan mazhab para ulama ya. Ada yang mengatakan budak perempuan itu ya sama seperti perempuan merdeka pada umumnya bagi mereka yang sudah menikah gitu ya. Tapi ada juga yang mengatakan budak perempuan itu auratnya sama seperti laki-laki. Nah, tapi ittifaq hampir rata-rata sama, budak perempuan jika ia telah menikah maka posisi auratnya adalah seluruh tubuhnya katanya Pak. Nah itu. Jadi kaitan dengan hal itu, amat nih dia sedang sholat, kemudian apa Pak? Dia menjadi orang merdeka waktu sholat, maka harus segera ditutup itu auratnya yang terbuka. Jika tidak ditutup waktu itu karena dia kondisinya adalah sudah menjadi orang yang merdeka karena dimerdekakan oleh tuannya, batolat sholatu, maka menjadi batal karena terbuka aurat. Wa yalghazza bi mas'alatil amat fayuqalu lana, memang terjadi masalah bi mas'alati amat fayuqalu lana. Di sini kami mengatakan syakhsun batalat sholatu bi kalamin ghairi, seseorang itu menjadi batal sholatnya bi kalami ghairi, dengan kalam ghairnya. Wa dzalika bima idza kanat ummu walad, itu terjadi pada ummu walad, wa mata sayyidaha, kemudian meninggal tuannya bi baladin ukhra, di negara lain, walam ta'lam, tapi dia tidak mengetahui bimautihi, atas kematian tuannya, illa ba'da muddatin, kecuali hanya setelah selang waktu saja. Wahyatu sali maksyufah, jadi dia begini Pak posisinya, dia tidak tahu tuannya itu sudah meninggal dunia, dia maksyufah, terbuka saja karena posisinya masih amat, ternyata tuannya sudah meninggal. Wahyatu sali maksyufah rasul masalan, tentu jika dia tidak mengetahui, ya tidak
Mengapa? Karena kedudukannya dia adalah sebagai amat. Tapi jika tahu bahwasannya tuannya telah mati, kemudian dengan janji jika tuannya mati menjadi merdeka, maka tentu auratnya menjadi seluruh tubuhnya. Itu Pak ya. Nah, itu kaitannya dengan amat. Selesai Pak? Inkisyaful aurah, terbukanya aurat. Bisa dipahami Pak? Ada yang ditanyakan dulu? Ada Ustaz. Ya boleh. Kalau aurat itu terbukanya, soalnya jadi konsentrasi untuk khususnya hilang. Sementara ada sahabat Nabi yang di pisau-pisau itu tidak terasa dan khususnya jadi hilang. Sebab itu bagaimana? Kalau memang tidak ditutup, dia dibaca, kan kehusuannya. Iya betul. Untung Pak, untung nate khusyuk tekalebet rukun sholat. Ya, khusyuk tidak termasuk syarat sholat. Sudahlah yang dohir saja Pak. Ya, yang dohir itu apa? Yang nemrak welah, kan urusan khusyuk mah. Heula da bujeng-bujeng teu nyingkab auratnya. Bujeng-bujeng nyingkab aurat terusnya bujeng-bujeng tidak terbuka aurat terbuka aurat dan tidak terbuka aurat oge kadang-kadang kita teh henteu khusyuk gitu. Nah, gitu. Nah, ini mah sifatnya yang dohir saja Pak ya. Nah, artinya apa? Ya sudah, meskipun tidak khusyuk, tugas kita adalah sifatnya yang dohir. Dibanding harus mempertahankan terbukanya aurat dengan adanya pergerakan, ya sudah, tutup sajalah. Nah, itu Pak. Ya, jadi kaitannya yang dohir-dohir saja. Karena ya alhamdulillah khusyuk tidak termasuk rukun sholat gitu. Ya tidak termasuk juga syarat-syarat sholat gitu Pak ya. Nah, jadi tugas kita adalah jika terbukanya aurat maka segera ditutup. Urusan waktu menutup khusyuk dan tidak ya dijaga saja gitu Pak. Nu penting mah sadar saja kita sedang apa Pak? Sedang sholat insyaallah. Nah gitu mungkin Pak ya. Ada lagi? Cukup ya. Nah, warabiuha nih yang merusak sholat keempat, ini harus hati-hati Pak. An-nutqu biharfain. An-nutqu berbicara biharfain, meskipun ya perbicaraan ucapan yang dilontarkan itu biharfain dengan berapa? 2 huruf mutawaliyain, yang keduanya secara berurutan. Wah, rusak Pak sholat. Ya, wah mau ngobrol lebih tidak 2 huruf gitu Pak ya. Cacak-cacak tadi anutku biharfain berbicara mengucapkan 2 huruf saja mutawalilain, yang kedua huruf tersebut secara berurutan. Wa ilam yafhama, meskipun ucapan tersebut tidak mampu dipahami, rusak sholatnya. Contoh kan seperti an, wa min juga seperti min, au kana min ayatin nusikhat tilawatuha, atau seperti yang keduanya itu adalah min dan an dan min, keduanya itu adalah dari ayat yang dimansuh tilawatuha dibacanya, au muta'alliqatil Quran al-mahdhufah, atau yang ada kaitannya dengan Al-Quran yang sifatnya al-mahdhufah. Wa in qasadaha annaha muta'alliqul lafdi, jika dimaksudkan dari kedua kalimat tersebut kaitan lafadznya, au kana limaslahatis salat, atau keduanya tersebut limaslahatis salat untuk kemaslahatan, kakaulihi seperti imamihi mengatakan kepada imamnya kum, makmum berbicara kepada imam kum. Kan 2 huruf Pak, kan ruksak. Au kana fi tanahna, atau dalam kondisi apa tanahna dehem. Nah, dehem juga apa? Bisa saja itu adalah 2 huruf yang mampu membatalkan dan merusak apa? Salat. Tanah kadahik, atau selainnya seperti dohak. Dohak itu apa Pak? Seperti ya dohak tertawa, wabuka, atau menangis, walau min khaufil akhirah, meskipun dia menangis ya karena takut dengan urusan akhirat. Bisa saja itu Pak mampu merusak sholat.
Jadi hati-hati. Iya, kudu cicing we. Wa anina walau min siddati marad, atau memang menangis yang merintih karena menahan rasa sakit. Bapak teh keur salat. Gitu Pak ya. Bisul gitu. Nah, itu mampu merusak salat, Pak. Ya, wa nafakha bi anfin au pamin, atau apa-apa meniup, mengeluarkan udara dari mulut dan dari mulut dan hidung. Wasual, atau apa? Sual, batuk. Ya, wa'tos. Juga apa? Karena haus. Fal butlanu fiha min jihatil kalam, yang mampu membatalkan tersebut jika dilihat dari sisi ucapan. Bisa dipahami, Pak? Jadi yang membatalkannya itu adalah dari sisi apa, Pak? Ucapannya saja. Rusak sholat. Jika memang itu dimaksudkan dari apa? Anutku berbicara biharpa ini meskipun 2 huruf. Memang betul-betul harus apa, Pak? Sholat itu apa? Ya harus memang betul-betul terdiam penuh dengan seksama, jangan sampai mengeluarkan apa? Batuk ulah di pilarian naon teh? Ya ulah pilarian ti batukeun ulah dehem di dehem teu kenging kate. Iya. Gitu. Atau ya dehem kode gitu Pak ya, gitu. Ya kalau sifatnya apa beda lagi elatnya dengan sifat memang nanti akan dibahas menahan agar menjaga diri dari membatalkan sholat. Karena memang kalau tidak saya dehemkan ini kuat gitu atuh. Beda lagi elatnya Pak kalau itu. Gitu ya. Nah itu memang betul jangan tekenging di ayah-ayah gitu Pak ke sholat mah. Contoh dedeheman gitu. Atau napi babatukan memberikan kode kepada orang lain, tidak boleh. Ngahaja gitu Pak ya. Turab kumaha bari huay. Keberapa huruf Pak? Nah, jadi menjihatil kalam dari sisi berbicara itu mampu membatalkan apa dan merusak sholat. Subhanallah wa akbar. Walau ghalabatid dhahak, jika memang terlalu banyak bicara dalam tentu ya ketawa yang banyak sebetulnya tidak batal sholat itu ilain kasur jika memang tertawanya itu terbahak fayukhtar yasiril ghalabah, sehingga dengan terbahak-bahak tersebut bikin kasuri bikin kangihkik jujungkelan gitu Pak ya, baru itu mampu membatalkan dan merusak sholat. Tapi kalau hanya sebatas tertawa kemudian memang aya pikasirieun gitu Pak yang tidak berlebihan, itu sebetulnya mah ya tidak mengapa, cuma harus dijaga. Karena kenapa? Kaitannya hal itu pun juga akan mampu merusak sholat. Apanya? Bilih gitu kan, ini antisipasi hukum gitu, bilih aya kira-kira nu panuseri nepikeun kangakak gitu ya, bisa saja itu terjadi. Itu harus dijaga sehingga tidak terlalu dengan berbagai macam gerakan yang banyak sehingga mampu merusak sholat gitu ya. Gimana Pak? Kalau ada imam besar Sebentar Pak Dadi dulu. Yang membatalkan sholat, yang merusak sholat itu berbicara meskipun hanya 2 kata. Ya. Ini berbicara kalau pikiran bagaimana? Setiap kali di rumah barangkali yang khusus itu hanya karbohidrat, selanjutnya suka kepikir macam-macam. Ya, betul. Ya, hampir sama itu jawabannya dengan apa tadi yang disampaikan sama Pak Dadang. Jadi urusan pikiran, Pak, itu kan urusannya sifatnya batin, Pak ya. Tugas kita yang lahir-lahir saja, Pak, yang harus dijaga mah. Gitu. Adapun kita ke sholat ingat hutang gitu Pak ya. Gitu. Emut nanti sama ngalayang gitu. Selama satu bacaan Al-Fatihah tidak
Ya tidak salah selama bacaan Fatihah ya henteu ngaco gitu Pak ya, selama ruku bacaan rukunya dan rukunya memang afdol, tidak menjadi masalah. Iya, karena kenapa? Tadi sudah disampaikan sekali lagi, khusyuk itu untungnya tidak termasuk rukun sholat. Tapi bagaimanapun juga ya harus apa? Ya harus khusyuk gitu. Jadi bukan berarti yang penting bacaan benar, pikiran kemana saja ngelayang boleh. Bukan itu konsepnya. Setidaknya dengan bacaan yang benar, semoga kehusuan didapat, itu saja. Jadi konteks kita yang sifatnya ini dohir saja dulu gitu ya. Tadi hal-hal yang merusak sholat, jangan berbicara waktu sholat meskipun satu huruf dua huruf yang dipahami ataupun tidak, karena itu mampu merusak sholat, itu saja dijaga. Nah, itu mungkin untuk sementara bisa dipahami Pak. Ya, pada gimana? Kan kalau saya lihat ada imam besar di buka gitu ya. Waktu sholat di Fatihah betul. Begitu sholatnya dia sambil menangis dalam ayat itu batal apa kira-kira? Masalah imam besar. Oh, gitu ya. Iya, di sini juga kan dikatakan seperti begitu Pak. Walau min khaufil akhirah. Kalau hanya sebatas sebetulnya itu mampu merusak mampu merusak sholat, karena memang tidak dianjurkan untuk menangis. Padahal imam besar ya. Ya mungkin kalau punya paham lain dalam konteks fikihnya, mungkin dia punya paham lain, mungkin ya tidak menjadi masalah. Tapi bagaimanapun juga di sini Pak, gitu ya. Walau min khaufil akhirah, ya meskipun dia takut menangis karena sifatnya takut dalam urusan akhirat, gitunya. Kan bukan hanya saja imam besar, ini juga kan terjadi pada siapa Pak? Pada Abu Bakar ya. Jadi Abu Bakar ini sering ya sering menangis, tapi nangisnya lain nangis di ayah-ayah gitu Pak ya. Jadi memang ya harus dijaga juga, karena kenapa? Kalau nangis sehingga dia terseguk-seguk, meratapi, menangisi urusan kaitannya, karena itu bisa saja membatalkan sholat gitu. Nah itu kaitannya. Nah, nanti di sana ini sebetulnya bahasanya sudah selesai. Ya belum Pak? Belum selesai. Di sini ada kata amdan. Nah, amdan itu dilakukan itu semua dengan sengaja. Jadi yang merusak sholat, nangis dengan sengaja, tertawa dengan sengaja. Bisa dipahami mungkin Pak ya? Nah, ini bahasannya belum selesai nih, amdan. Nanti ada nah, ini amdannya akan kita sarahkan lagi nanti ya. Ini amdan dengan secara sengaja. Berarti kalau menangisnya tidak sengaja, nanti kalau dihayati itu tidak sengaja ya? Iya, kembali lagi sengaja tidak kalau dihayati. Ya mungkin karena itu tidak termasuk konteks disengaja, mungkin tidak menjadi masalah. Nah, konteks yang mampu merusak sholat itu adalah posisinya amdan, gitu ya, tertawa atau berbicara, menangis amdan secara sengaja, gitu. Nah, tertawa dengan sengaja ya batal, batuk dengan sengaja batal, dehem dengan sengaja batal, gitu Pak ya. Meniup mengeluarkan udara dari hidung dan mulut dengan sengaja amdan, ya batal, rusak sholatnya. Jadi konteksnya adalah amdan, nanti akan dibahas gitu, dengan sengaja. Kalau natural tidak dengan sengaja, menahan diri untuk hal menjaga diri dari yang membatalkan sholat, itu tentu tidak menjadi mengapa. Itu ya, gimana Pak? Masih dipahami? Kuncinya disengaja. Itu kata kuncinya nanti di sini am dan an-nutqu biharfaini au harfin mubhamin amdan, berbicara dengan huruf atau satu huruf yang mampu dipahami amdan secara sengaja, gitu Pak ya. Cuma belum dibahas karena ini kita masih masih mensarah tentang berbicara dengan dua hurufnya gitu. Itu wa haraja bid-dhahak at-tabassum. Pengecualian dari ketawa itu adalah tabassum. Falatan tulus salat. Pak, kalau tabassum senyum
falat abdulu salat. Nah, ya, senyum itu tidak apa-apa membatalkan salat. Ni'ma yajuju tanah nari saim li ikhrajina khamah tabdulu saumahu. Juga sama halnya ya tidak batal juga Pak tanah nahalis saim dehem bagi orang yang berpuasa. Karena kenapa? Li ikhrajina khamah, untuk mengeluarkan apa? Dahak. Karena dahak ini mampu membatalkan puasa. Ya juj, boleh saja tidak menjadi mengapa. Ya dehem karena menahan apa Pak? Ya dehem, kalau tidak didehemkan pasti apa Pak? Ya mungkin dahak keluar kemudian apa? Kateleg, lamun kapomi kateleg kan batal apa? Batal puasa. Didehemkan untuk menjaga diri dari hal yang membatalkan puasa. Ya juz, itu pun juga tidak mengapa. Walil muftiri aidan li ikhrajina khamah tabdulu salatu. Juga lil muftir, bagi mereka yang tidak berpuasa mufattir, li ikhrajina khamah, untuk mengeluarkan dahak tabdulu salatahu. Mengeluarkan dahak itu menjaga diri dari hal-hal yang membatalkan salat. Idlam yumkinu ikhrajuha, jika dia tidak apa dikeluarkannya ilabi, kecuali memang harus mengeluarkan dahak tersebut. Itu juga ya juz, boleh, tidak menjadi masalah dehem. Itu Pak ya, menjaga diri dari hal-hal yang mampu membatalkan puasa dan menjaga diri dari hal-hal yang mampu membatalkan salat, sehingga memang dia harus benar-benar apa Pak? Dehem untuk menjaga keabsahan salat, yaitu tidak menjaga apa, tidak menjadi masalah ya juz. Gitu. Walau tanah naha imamuhu pabana minu harfani lam tajibu farokoh. Jika seorang imam, ini Pak, imam nih awas nih, itunya dehem imam, gitu ya, sehingga terdengar dengan deheman tersebut apa Pak? Harfani, 2 huruf, lam tajibu farokoh. Tentu bagi makmum tidak wajib untuk memisahkan diri dari salat berjamaah, gitu Pak ya. Illa, kecuali li anad dhahir, yang nyata tahrozahu anil mubdil. Dehemnya itu adalah untuk menjaga diri dari keabsahan salat, tidak mengapa. Gitu Pak ya. Illa, kecuali indalat qarinahu halun ala adami udrin, jika dehemnya tersebut tidak ada apa-apa, tidak ada udur, patajibu mufarokoh tuh, maka makmum ini wajib apa Pak? Mufarokoh, memisahkan diri barisan dari siapa Pak? Dari imam yang dehem tidak ada elat. Oh, berat juga sih sebetulnya nih. Gitu. Makanya konteks makmuman itu kan nanti akan dibahas Pak ya. Kalau sholat berjamaah, makmum harus mengucapkan kalimat apa Pak? Makmuman dunal imami. Nah, kalau imam tidak dianjurkan mengatakan imaman. Nah, bisa dipahami Pak? Kalau sholat berjamaah nanti syarat kedua itu begitu. Tidak perlu ada imaman ya. Ya, kalau imam tidak usah imaman. Yang wajib makmum saja, makmuman. Kecuali, nanti ada kecuali, itu bahasanya dalam kitab Batul Qorib. Ada kecuali. Yang dalam sholat sehari-hari imam jangan mengatakan imaman. Yang imaman itu mesti satu dalam sholat yang dinadarkan, kemudian kedua dalam sholat mu'adah, wajib imam mengatakan imamam. Selain itu nggak usah dalam sholat sehari-hari. Jadi konteks berjamaah itu tatkala makmum mengucapkan apa? Makmuman, imam tidak usah mengatakan imamam, kecuali satu sholat mu'adah. Sholat mu'adah itu sholat yang diulang kembali. Bapak nih jadi imam di mana Pak? Di masjid, gitu ya. Nggak usah imaman. Kemudian pulang ke rumah, istri mau diimamin, maka bapak wajib mengatakan sebagai imam, imaman. Bisa dipahami Pak? Itu yang pertama. Apanya? Wajib, bukan sunat lagi. Wajib mengatakan imaman. Kalau tidak masjid sholatnya Atau sunat berarti. Apanya? Salatnya apakah termasuk salat sunat atau salat apa Pak? Kan namanya juga salat mu'adah, ya salat wajib. Karena Bapak dipinta untuk menjadi imam oleh siapa? Oleh istri. Jadi tekenging hehere yang jadi imam, berarti Bapak dapat 2 pahala. itu namanya salat mu'adah. Atau bisa saja salat mu'adah, Bapak nih sudah salat sebagai imam, kemudian datang rombongan, Bapak dipinta lagi menjadi imam, maka imam yang kedua harus mengatakan kalimat imaman. Yang pertama mah nggak usah. Jadi kalau misalnya kita tidak sholat di masjid, sholat di rumah, imaman istri tidak perlu pakai imaman.
Ya kan sholatnya bukan muadah, bukan sholat yang diulang, sudah saja nggak usah pakai imaman. Kalau kita yang makmum di sini, Ya, pulang ke rumah jadi imam, Hah? imam enggak? Apanya? Iya, harus pakai imaman, karena kan sholat muadah, sholat yang diulang. Gitu, bisa dipahami Pak? Nah gitu. Nah jadi kadinya karena kita patul qorib nanti itu ada. Ya karena kebiasaan gitu. Punten, karena kita kebiasaan dari kecil. Sama ruknata imam harus mengatakan imaman, makmum harus mengatakan makmuman, padahal imam tidak usah mengatakan imaman. Tapi kalau dibaca nggak pernah apa-apa. Tapi iya, kalaupun juga dibaca lillahi ta'ala juga hukumnya menjadi sunnah. Kalau wajibnya tidak. Kalau wajibnya iya nggak usah, layak tidak diperkenankan. Tapi kalaupun juga tadi mengucapkan kata Pak Haji karena hukumnya sunnah ya tidak mengapa. Cuma eloknya terkecuali imamam dalam 4 hal. Satu ya dalam apa tadi sholat muadah, kemudian dalam sholat yang dinadarkan, kemudian dalam sholat Jumat, kemudian di dalam sholat jamak takdim yang karena sebab hujan. Itu nanti itu ada bahasanya. Udahlah jangan dulu itu, ini saja dulu Pak. Iya, kita tahu pilih gitu Bapak jantan Imam Sadi dinten jangan mengucapkan imaman. Nah, sekarang mah tidak boleh, makmum saja yang mengatakan apa? Makmuman gitu. Fatajibu mufaraqatahu. Jika dehemnya itu memang dengan sengaja dan memang tahu makmum nih, fatajibu mufaraqah, maka makmum boleh mufaraqah dengan siapa Pak? Tuh, keurusan dehem oge makmum bisa apa boleh mufaraqah. Ya, keurusan apa keurusan. Tapi kalau dehemnya itu karena menahan diri dari hal-hal yang mampu membatalkan sholat, ya tadi karena apa tadi Pak? Contoh kan bisa saja kalau tidak dehem punten jadi katelan gitu, jadi ngumpul di dia kumaha ya carana membaca Al-Fatihah kan tidak bisa gitu kan. Itu tidak mengapa, tidak mufaraqah pun juga. Tapi kalaupun tidak ada elat seperti itu tentu menjadi batal. Walau tulia saksun binahwi su'alin daimin. Bagaimana dengan konteks apa su'alin daim? Su'alin daim batuk secara terus menerus di dalam sholat. Bihaisulayakila zamanu minal waktu ya, sehingga batuk itu mampu menghabiskan waktu sholat. Bila su'alin mubdin, tanpa batuk kalau tidak ditahan akan batal batuk ya, akan batal sholat dengan batuk gitu ya. Falladhi yadharu anhu wala qada alaihi lau supya, tentu tidak mengapa gitu ya kalau batuk ngekeh gitu ya. Bila su'alin tanpa karena kalau tidak dengan batuk pasti nih batal sholat gitu Pak ya. Kalau tidak batuk pasti batal sholat, sehingga ya batuk saja ngekeh terjadi masalah. Falladhi yadharu itu yang jelas adalah al-afu anhu itu dimaafkan. Walau qada alaihi lau syubya, tentu jika memang dia sudah sembuh tidak dianjurkan untuk qada gitu ya, untuk mengganti sholat gitu. Nah itu kaitannya dengan batuk. Au harfin mubham. Masih ada Pak 5 menit lagi. Au harfin mubham. Bukan hanya konteksnya 2 huruf Pak. Au harfin ataupun 1 huruf mubhamin yang memang konteksnya 1 huruf itu meskipun juga menjadi paham. Contoh kakof seperti kof, wa ain dan ain, wa fa seperti fa, wa shin dan seperti huruf shin. Bisa saja itu 1 huruf membatalkan, merusak sholat. Fahadha kulluhu mubham. Kof, ain, fa dan shin ini kulluhu mubham, 1 huruf yang mubham, mampu dipahami. Li'anna qi, sebab karena huruf qi fi'lu amrin minal wiqayah. Qi itu adalah artinya wiqayah bikasril wawi wa fatihah, dengan mengkasrahkan huruf wawu wa fatihah dan mempatahkannya, berarti wiqayah. Artinya itu apa? Qi artinya menjaga. Contoh Bapak berbicara qi, batal Pak sholat dengan sengaja karena qi 1 huruf itu adalah mufham, artinya adalah menjaga. Bisa dipahami Pak? Gitu. Yuqalu qi nafsaka minal halak, juga qi jaga dirimu nafsaka minal halak dari kebinasaan.
ay sunha atau jagalah, wataba dan hindari minhu dari hal yang mampu merusak diri. Wa'ain minal wa'i dan huruf ain, yuqalu ay al hadis ay ifadhu wa tadabbaru, ifadhu jaga, wa tadabbaru dan atur, laporkan. Wafi minal wafa dan seperti huruf fa itu dari kalimat wafa, yuqalu fi al wa'du, sama fi al wafa itu al wa'du artinya menepati janji. Wasyin minal wasyi dan sin dari wasyi kal wa'di, sama halnya dengan wa'dun menepati janji. Yuqalu shin kitabul fikih, shin dalam kitab fikih, ay uktubhu atau catat, au yuqalu atau dikatakan shin fi kalamika dalam ucapanmu, ay ikdzibihi berdustalah, au yuqalu shin bihadzal amr inda sultan atau shin bihadzal amr perintah ini inda sultan terhadap apa pemerintah, artinya apa laporkan. Aisyah laporkan kepada pemerintah. Wa mislu dzalika harfun mamdudun, sama halnya dengan seperti itu adalah satu huruf mamdud, Pak. Satu huruf mamdud yang dipanjangkan. Itu juga satu huruf mamdud panjang batal salat, Pak. Ba. Gitu ya. Apalagi, Pak? Qop, ki saja sudah batal. Gitu ya. Ilam yufham, meskipun apa Pak, satu huruf dipanjangkan lam yufham. Contoh seperti huruf S. Ya kan ada budak recok ya. Bapak recok, paham tidak satu huruf tersebut, Pak? Paham. Atanapi punten keur salat aya hayam syuh kalau udah birabin nash gitu kan. Itu idul mudah alifun awawun awiyaun, apakah yang dipanjangkan itu adalah huruf alif atau huruf waw awiyain atau apa huruf ya? Al mamdudul haqiqah harfani, maka secara hakikat yang dipanjangkan itu adalah harfani, termasuk dua huruf. Nah, amdan jika sengaja itu dilakukan batal atau rusak salatnya. Itu ngajerit. Nah, berapa huruf ngajerit apa? Ayat cucunguk. Amdan tidak? Nah, itu konteksnya, Pak. Gitu ya. Berarti kalau amdan, kalau sengaja memang apa-apa? Contoh. Apa? Jangan jauh-jauh ayat cucunguk lah, ayat gempa gitu kan, Pak ya? Oh gitu ya. Ya kan konteksnya di sini summa qayyadal musannif dalika biqauli amdan. Hal tadi yang disebutkan qayyada memperkuat musannif menjadi batal itu adalah amdan. Jika konteks secara keseluruhan itu dilakukan secara sengaja. Jadi konteksnya meskipun 3 huruf kalau tidak sengaja ya mungkin dalam surat harusnya 2 harakat, jadi panjang 5 harakat itu. 2 harakat. Jadi banyak harakat. Oh, itu mah tidak termasuk hal-hal contoh alhamdulillahi rabbil alamin gitu, Pak ya. Apa dipanjangkan ya kan itu kan kesalahan juga, karena mad tabi'i itu bukan 5-6 harokat. Mad tabi'i itu apa 2 harokat. Ainu pondok dipanjangkan, nu panjang dipondokkan, ya tetap itu juga kesalahan. Cuma kalau memanjangkan yang panjang, memanjangkan yang mondokkeun anu panjang mah memang itu kan kesalahan yang ma'fu, Pak. Kesalahan yang ditolerir selama tidak pasalia, bertolak belakang, merubah kepada arti. Ya, tapi masa gitu yang tahu malah dia apa, Pak? Disengaja yang pendek jadi dipanjangkan, panjang dipendekkan. Nah itu. Jadi itu mah tidak termasuk konteks kesan apa ya gitu. Nah, konteksnya ya bisa saja itu merusak salat. Nah, summa qayyadal musannif dalika biqaulihi amdan. Kemudian qayyada memperkuat musannif Syekh Imam Nawawi hal tadi yang sudah disebutkan an-nutqu biharfin, berbicara 2 huruf, biharfaini atau dengan 2 huruf atau 1 huruf mubham gitu ya. Amdan dilakukan semuanya dengan secara sengaja.
Aduh. Gimana Pak nih waktunya udah habis Pak? Atas saja dulu Pak ya, gitu ya. Gitu ya. Ini masih belum selesai karena nanti ada disebutnya apa ya? Nanti lagi saja Pak. Gitu. Nah itu. Ada yang ditanyakan dulu? Tapi tidak untuk dibahas hari ini. Ya. Tadi saya penasaran tentang sholat khusyuk itu. Jadi kan sholat ini tidak hanya sekedar kita melaksanakan ritual. Sifatnya dohir, ya. Tapi di samping pengabdian kepada Allah, tapi juga ingin menikmati gitu ya, menikmati sholat yang sesungguhnya. Ya. Nah, adakah cara atau petunjuk atau apa yang dilakukan oleh para wali, para kiai, termasuk kalau saya, bagaimana cara Ya. yang menikmati sholat itu dengan sesungguhnya? Ya, betul. Ya, berarti bahasanya nanti itu ya. Ya, hanya sekedar info saja, bacaan sholat baca yang benar, Pak ya itu ya. Kalau ruku yang benar, kalau sujud yang benar. Insya Allah kalau bacaan Fatihah benar, ruku benar, sujud benar, menghindari dari hal-hal yang mampu merusak salat dengan sendirinya, insya Allah kita seperti salatnya para wali dan para anbiya. Jadi kita sekarang berjalannya dalam syariat saja dulu Pak ya, jangan sampai nanti berjalan dalam hakikat tapi syariatnya tidak ada. Nah, itu mungkin ya, insya Allah sebagai informasi saja karena jawabannya saya takut lupa juga nanti minggu depan gitu ya. Alhamdulillah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi balighul wasilah. Alhamdulillah ya Rabbi.